Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dan hari ini akan mempresentasi mengenai flowchart BPMN dan REA dari tugas akhir analisis proses bisnis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kak Gawaban Hilal dengan NPM 12051025308 bersama rekan saya. Perkenalkan nama saya Aldi dengan NPM 12051025314. Halo, perkenalkan nama saya Raivan Daripada Ahmad. Saya dari NPM 12051025305. Hmm. Jadi di sini adalah flowchart dari bisnis yang kami interview. Jadi di pertama ini ada logo seperti oval yang dimana itu menunjukkan posisi mulai. Nah di sini ada mulai dari pelanggan datang, lalu prosesnya adalah memilih menu dan meja. Habis itu ada di sini yaitu dine-in, takeaway. Jika dine-in mereka akan mengambil tempat duduk dan takeaway itu lantai di antri dikasih. Lalu habis itu ada proses selanjutnya yaitu kasir mencatat pesanan. Lalu di sisi kita stok pesanan tersedia apakah ada atau tidak. Jika tidak, itu akan kembali lagi ke bagian kasir mencatat dengan adanya proses tawarkan menu lain. Dan jika ada stok tersebut, itu akan langsung ke proses selanjutnya yaitu barista menyiapkan pesanan. Nah, di sisi selanjutnya, apakah kualitas sesuai dengan standarnya? Jika iya, itu akan lanjut ke menyajikan pesanan ke pelanggan. Jika tidak, itu akan kembali lagi ke proses barista menyiapkan pesanan. Habis itu dilanjutkan dengan proses pembayaran tunai, QRIS atau transfer. Dilanjutkan lagi dengan proses kasir mencatat transaksi harian. Lalu diakhiri dengan transaksi selesai. Lanjut, selanjutnya ada BPMN atau bisa dibilang Business Process Model dan Notation. Bedanya flowchart sama BPMN itu, di BPMN kita punya komponen krusial bernama pools and lanes. eh, dan selain itu ada penanda di BPMN yang lebih spesifik. Yang pertama ada event, yang kedua ada gateway. Kelebihannya BPMN ini jembatan paling oke antara orang bisnis dan orang IT. Nah, contoh dari pelanggan itu ada pelanggan datang, lanjut ke memilih dan memesan menu, selanjutnya ada menerima pesan dan membayar dan selesai. Untuk kasirnya menerima order, lalu cek stok, lalu kalau ke atas, kalau tidak tawarkan menu lain, dan kalau ada stoknya baru buat tiket pesanan. Sudah itu langsung proses pembayaran dan selesai. Kalau untuk barista, kita menerima tiket, menyiapkan dan meracik. Kalau tidak ada, eh, bisa ulangi peracikannya. Kalau iya, bisa menyajikan ke pelanggan dan selesai. Baik, untuk selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai REA. Yang dimana kalau misalnya mungkin flowchart dan BPN itu fokusnya ke gimana prosesnya berjalan. Nah, REA ini tuh fokus ke data apa aja yang tercipta dan disimpan. Dan REA ini tuh biasanya dipakai di sistem informasi akuntansi. Jadi untuk REA itu adalah resources atau sumber daya, events itu ada peristiwa, dan untuk agency itu ada pelaku. Nah, di diagram ini juga kita bakal lihat hubungan atau kardinalitas antar ketiganya. Misal di mana kayak dari kas itu akan ada stock flow yang nyambung ke pengeluaran kas dan juga pemasok, dan sama pun ini ada misal persediaan bahan baku juga nyatu ke eh, pembelian bahan baku, dan juga bagian pembelian yang dimana itu juga sebenarnya bisa nyatu. Lalu kas juga masuk ke eh, penerimaan kas dan juga pelanggan dan juga presiden produk jadi, yang dimana akan bersatu ke penjualan dan juga kasir, yang dimana juga akan ada hal-hal yang sama yang dimana itu disambungkan dengan duality ini. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan flowchart BPN dan REA dari kami. Sebelumnya terima kasih karena sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.